Terus kira-kira dari pola itu, kalau teman-teman disuruh memahami satu pola saja, ya dari pola misalnya yang banyak itu, kira-kira gampang nggak? Gampang nggak? Gampang dong, ya. Pasti gampang dong. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Gimana kabarnya? Tradingnya profit atau loss nih? Ya, kalau teman-teman ikut di Telegram saya, itu saya sering sharing ya mengenai market akan kemana gitu ya. Cuman gini, saran saya, teman-teman itu oke lah, mungkin sinyal saya bagikan juga ya. Tapi sebaiknya diambil dengan bijak juga ya. Tapi sebaiknya teman-teman juga punya panduan atau punya momentum entry sendiri-sendiri ya. Contoh gini, momentum entry itu kan kita bisa pelajari dari pola-pola di market. Ini akan saya luruskan ya, ilmu-ilmu yang ada di internet, yang ada di luaran sana, supaya teman-teman ketika pakai ilmu ini itu benar. Jadi gini, di internet ya, itu kan banyak sekali pola-pola dari pembalikan arah, ada pola-pola pembalikan arah ya, terus ada pola-pola pantulan ya. Misalnya harga mendekati level resisten, dia akan mantul ke bawah. Terus harga mendekati resisten, dia akan tembus ya, penembusan. Itu adalah momen-momen juga ya. Terus pola-pola seperti falling wedge, triple bottom, triple top, kemudian double top, double bottom juga, head and shoulders, itu kan juga pola-pola ya, pola-pola. Nah, dari pola-pola itu kan ada area entry-nya di mana nih ya, area entry-nya di mana, take profit-nya di mana, stop loss-nya di mana, gitu-gitu. Ya kan? Terus kira-kira dari pola itu, kalau teman-teman disuruh memahami satu pola saja, ya dari pola misalnya yang banyak itu, kira-kira gampang nggak? Gampang nggak? Gampang dong, ya. Pasti gampang dong. Contoh nih, kalau ada pola head and shoulders, pola head and shoulders itu tak gambarin ya, sebentar ya. Pola head and shoulders itu kan gini ya, market itu naik terus turun, naik lagi, ya ini tinggi, lalu turunnya agak ke bawah ya, agak dalam, terus naik dikit, lalu turun gitu. Nah, di sini itu kan ada garis lehernya. Kita pakai garis dari lembah ini ke sini ya. Ini kan jadi ada garis lehernya. Entry posisinya kan di sini ya. Entry posisinya pada saat penembusan, bukan di atasnya, di sini ya. Nah, pakai warna merah lah, biar beda di sini. Ini entry posisi. Nah, untuk targetnya itu kan kita bisa pasang target dengan mengukur ukuran dari atas sini ke garis lehernya ini. Ini diukur ya. Nah, dibuat target di sini. Targetnya sampai berapa gitu. Itu adalah momen entry pada head and shoulder ini. Kalau teman-teman nggak percaya ya, teman-teman coba lihat bagaimana cara di internet ya, bagaimana cara membaca atau menyikapi dari pola head and shoulders ini gitu ya. Ini adalah target profitnya disamakan dengan ini gitu ya. Terus stop lossnya di mana? Stop lossnya juga bisa di atas ini gitu. Jadi ini adalah momen stop lossnya atau pemasangan stop lossnya. Beres satu momen. Nah, tinggal sekarang actionnya ya. Kalau teman-teman sudah memahami pola yang seperti ini, pasti gampang dong mencari pola yang seperti itu. Ya, pasti gampang dong teman-teman dapat pola yang seperti itu. Kalau teman-teman nemu pola yang seperti itu, pasti juga bisa dong langsung menerapkan strateginya yang kayak tadi, gitu kan. Nah, kalau sudah, ya fokus aja teman-teman ikuti pola itu ya. Tradingnya khusus hanya pada pola head and shoulders aja. Kalau teman-teman ketemu pola lain yang teman-teman itu nggak paham dengan pola itu, ya nggak usah masuk. Masuklah pada saat ada pola head and shoulders aja. Itu kan jadi gampang ya. Jadi trading kita jadi lebih jelas. Dan ketika teman-teman itu paham
betul dengan teknik atau dengan momen yang ada di sini, yang dari Head and Shoulders ini, teman-teman akan jadi master dalam momen tersebut. Dan ketika teman-teman trading, pasti yang dicari ya momen-momen ini. Dan tingkat keberhasilannya pun juga lebih berhasil. Tingkat profitnya pun juga lebih berhasil. Selama ini, trader-trader di luar sana itu, kenapa mereka sering loss? Karena mereka masih belum jelas ya mau entry posisi dengan momen yang seperti apa ya, pakai momen yang mana itu ya. Bahkan semua momen itu dia libas ya, semua momen itu dia masuk ke situ. Makanya jelas aja wong dia nggak paham dengan momen-momen yang ada di market, rugi ya wajar saja itu. Sebenarnya momen entry itu di market itu nggak sedikit kok ya. Selain pola-pola candlestick kayak Head and Shoulders dan lain-lain sebagainya, itu ada juga momen-momen dari fundamental ya, momen-momen dari fundamental. Contoh news ya, kita bisa pakai lah kalender ekonomi ya, ada banyak itu news di situ. Dan ada juga trader yang memang fokusnya itu trading pada saat NFP saja. Trading pada saat ada berita CPI ya, atau trading pada saat ada FOMC. Berarti begadang ya, siangnya tidur, malamnya bangun trading. Kemudian trading pada saat ada news ketenagakerjaan atau pengangguran ya. Kan kalau NFP itu kan sebulan sekali, agak kelamaan ya. Terus CPI juga sama ya. Terus apa yang bahkan agak lama itu suku bunga, bisa setahun nggak ada suku bunga, nggak trading tuh ya. Tapi yang ada yang tiap minggu, kadang di share tiap minggu atau bahkan seminggu, 2 kali seminggu ya, itu pengangguran ya, bisa trading di situ juga. Kalau teman-teman masih belum paham juga mengenai korelasi dengan berita, ya pastinya teman-teman harus fokus sama satu berita doang. Misalnya nih NFP, teman-teman pelajari berita-berita NFP di situ. Ya efeknya kayak gimana? Kalau teman-teman kesulitan lihat efeknya kayak gimana, saya tunjukin nih. Ya pakai kalender ekonominya XM. Ya di sini bisa dipakai sebagai tools. Kalender ekonominya XM. Jadi saya kalau teman-teman belum punya akun XM ya bikin dulu lah, soalnya kan gratis ya bikinnya. Karena ini memang butuh login ke akun XM-nya sih ya untuk akses kalender ekonominya. Ini dia XM ini pakai trading sentral kalender ekonominya, cuman memang kalau teman-teman akses di trading sentralnya ya nggak bisa, maksudnya nggak dapat datanya kayak gini. Contoh berita NFP itu tanggal 2 ya, kita lari ke tanggal 2. Gaji non, ini kan hasilnya seperti ini ya, 3339. Nah kita bisa lihat grafik dari NFP itu kayak gimana. Dan juga kita bisa lihat volatilitas dari market itu kayak gimana ini. Oh ternyata di bulan Juni volatilitasnya cuma 61 pip. Oke, April volatilitasnya sedikit banget. Oke, yang paling tinggi adalah di bulan November. Oke, jadi saya mempelajari dari situ. Itu data yang bisa teman-teman pelajari dari momentum NFP ya. Toolsnya dari XM, kalender ekonominya XM. Jadi sebenarnya sangat jelas. Nah kalau teman-teman mau lihat dampaknya dari market, nah ini pergerakannya seperti ini. Oh ternyata NFP kemarin dengan kondisi ini aktualnya yang muncul itu lebih tinggi dari perkiraan, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata grafik di Euro USD langsung turun gitu ya. Selama 4 jam langsung turun dan trennya itu langsung turun. Ya walaupun ada koreksinya naik juga, tapi overall semuanya turun kayak gitu ya, dan bikin volatilitasnya sampai 61 pip perpindahannya ya turunnya. Terus kita lihat bulan sebelumnya, kita bisa geser lagi ya. Oh ini datanya aktualnya 253, perkiraannya segini, sebelumnya segini. Ternyata bikin Euro USD turun juga, cuman setelah itu naik. Nah ini yang perlu diantisipasi. Oh berarti strategi yang saya pakai itu kayak gini gitu ya. Misalnya pas kita standby pas market
pas beritanya mau dirilis. Terus marketnya turun. Nah, kita langsung tinggal ikuti sell gitu. Udah ya. Setelah itu tinggal menentukan targetnya sampai di mana. Kayak gitu. Menentukan target juga bisa pakai support resistance. Cuman kalau ini kayaknya strateginya harus lebih advance lagi ya. Jadi mungkin tak ajarkan di video yang lainnya. Jadi gitu teman-teman, fokuslah pada momentum yang teman-teman ketahui ya. Kalau teman-teman masih belum bisa melakukan entry posisi, teman-teman bisa pakai pola-pola di internet ya, pola-pola yang tadi saya ajarkan itu head and shoulders, double top, double bottom, titik entry-nya juga ada di situ. Terus ada lagi kalau teman-teman ikut di ruang lanjutan lokal XM ya, itu di materi-materi saya dari Tradepedia ya. Ada juga pembahasan mengenai harmoni pattern, atau teman-teman bisa langsung aja pelajari harmoni pattern di internet gitu ya, supaya paham harmoni pattern ini polanya kayak gimana sih itu ya. Pelajari satu aja tapi lakukan terus-menerus. Saya yakin teman-teman pasti bisa trading. Dan kalau nggak ada momen yang teman-teman temukan, wait and see. Apa salahnya sih wait and see? Ya, oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.